semuanya, video ini adalah tugas pertama dari mata kuliah pengantar teknik industri dan kami dari kelompok riset operasi kelas B. Pada video ini kami akan membahas perkembangan awal mobil listrik, sains pada mobil listrik, teknologi pada mobil listrik, engineering pada mobil listrik, serta kelebihan dan kekurangan mobil listrik. Sebelum memulai ke materi, kenalan dulu yuk sama kelompok riset operasi. Perkenalkan, nama saya Gabriela Agatha Putri Nugroho dengan NIM 240403095. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Muhammad Rifki dengan NIM 240403065. Perkenalkan, nama saya Fahri Rizky Audi dengan NIM 240403094. Perkenalkan, nama saya Fikri Haikal Kamalubis dengan NIM 240403055. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anastasia Puteringan dengan NIM 240403090. Pada kali ini saya akan membahas mengenai perkembangan awal mobil listrik. Nah, jadi mobil listrik itu pertama kali dikembangkan pada akhir tahun 1830-an oleh beberapa penemu dari berbagai negara. Salah satu penemu yang terkenal adalah Robert Anderson dari Skotlandia yang menciptakan kendaraan listrik mentah pertama. Namun baterai yang digunakan masih sangat primitif. Kemudian pada pergantian abad ke-20, mobil listrik menjadi pilihan populer di antara orang kaya di kota-kota besar karena lebih nyaman, lebih bersih, dan lebih mudah dioperasikan dibandingkan mobil bertenaga mesin yang sulit untuk dioperasikan. Adapun mobil listrik yang terkenal pada era ini adalah Becker Electric, Detroit Electric, dan juga Columbia Electric. Namun, pada tahun 1920-an, mobil listrik mengalami kejatuhan karena adanya mobil bensin yang perkembangan mesin pembakarannya semakin efisien dan murah, terutama dengan ditemukannya proses produksi massal oleh Henry Ford, yang menjadikan mobil bensin itu menjadi semakin populer. Adapun faktor lain yang menyebabkan penurunan dari mobil listrik, yaitu dengan adanya penemuan cadangan minyak bumi yang semakin besar yang membuat bensin lebih murah dan juga tersedia di mana saja. Kemudian kebangkitan sesungguhnya terjadi pada tahun 2000-an, dimulai dengan kemajuan teknologi baterai, terutama dengan pengembangan baterai lithium ion, yang contohnya adalah pada perusahaan Tesla yang kita kenal pada saat ini. Nah, tujuan dari mobil listrik ini adalah untuk menjadikannya sebagai mobil masa depan yang berguna untuk mengurangi emisi karbon. Mobil listrik adalah perpaduan menarik dari berbagai cabang ilmu pengetahuan seperti ilmu fisika, kimia, ilmu komputer, dan lain-lain. Di sini saya akan menjelaskan beberapa ilmu sains yang paling penting pada pembuatan mobil listrik. Yang pertama adalah ilmu fisika. Mobil listrik adalah mobil yang menggunakan baterai sebagai alat untuk menyimpan energi listrik. Ilmu fisika digunakan untuk mengubah energi listrik dari baterai menjadi energi gerak. Kemudian adalah ilmu kimia. Ilmu kimia digunakan untuk mendesain baterai yang menyimpan energi kimia yang kemudian diubah menjadi energi listrik. Lalu, ada ilmu material. Ilmu material digunakan untuk membuat baterai dan komponen lain agar listrik dapat bekerja secara optimal. Lalu, ada bidang elektronika. Ilmu elektronika digunakan untuk membuat sistem kontrol dan sistem dalam mobil listrik. Sistem ini berfungsi untuk mengelola pengisian daya, memantau sistem kendaraan, dan mengontrol aliran listrik ke motor. Lalu, sensor berfungsi untuk memantau kecepatan, suhu, dan kondisi kendaraan lainnya untuk memastikan kinerja mobil listrik yang optimal. Yang terakhir adalah ilmu komputer. Beberapa mobil listrik menggunakan AI untuk autopilot pada mobil, sehingga mobil dapat berjalan sendiri ke tujuan tanpa membutuhkan kontrol dari manusia. Teknologi pada mobil listrik berkembang dengan pesat, dan penerapannya mencakup berbagai aspek yang meningkatkan kinerja, efisiensi, serta kenyamanan dalam berkendara. Beberapa penerapan teknologi utama pada mobil listrik yaitu sistem penggerak motor listrik yang ramah lingkungan, pengisian daya yang cepat dan praktis, teknologi pengendalian seperti kendali adaptif dan kendali jarak jauh,
sistem infotainment dan konektivitas seperti integrasi smartphone dan sistem navigasi berbasis AI, serta desain yang aerodinamis serta material yang ringan. Kajian teknologi pada mobil listrik mendorong adopsi yang lebih luas dan memperbaiki pengalaman berkendara secara keseluruhan. Seiring perkembangan teknologi, penggunaan mobil listrik semakin menjadi solusi yang menarik dan praktis untuk transportasi di masa depan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai engineering pada mobil listrik. Sebelumnya, apa sih itu engineering? Check it out. Engineering pada teknik industri adalah aplikasi ilmu dan pengetahuan untuk memecahkan masalah dan membuat semuanya lebih mudah dan lebih efisien dan efektif. Selanjutnya, apa sih itu engineering pada mobil listrik? Engineering pada mobil listrik mencakup berbagai disiplin ilmu seperti teknik listrik dan mekanik, ilmu komputer, dan ilmu material. Berikut ada beberapa hal yang berkaitan dengan engineering pada mobil listrik. Yang pertama adalah ECU. ECU atau Electronic Control Unit mengatur aliran listrik dari baterai ke motor listrik untuk menggerakkan kendaraan. ECU juga mengawasi peningkatan energi saat pengereman, di mana energi kinetik yang dihasilkan saat pengereman dikonversi menjadi energi listrik untuk mengisi kembali baterai. Yang kedua adalah inverter. Inverter mengubah arus searah DC yang disuplai dari baterai menjadi arus listrik bolak-balik AC. Sebagian besar motor traksi yang terpasang pada kendaraan listrik menggunakan arus bolak-balik. Dan yang ketiga adalah controller. Controller berfungsi sebagai pengatur daya listrik yang tersalurkan dari baterai menuju inverter, kemudian menggerakkan motor traksi. Dan yang terakhir adalah prinsip kerja. Prinsip kerja dari mobil listrik bekerja dengan mengubah energi listrik menjadi gerakan mekanis untuk menggerakkan kendaraan. Setelah itu, apakah mobil listrik ini lebih efisien dan lebih efektif dari mobil bensin? Jawabannya, ya. Mobil listrik ini lebih efisien dibandingkan mobil konvensional yang menggunakan bensin. Ada beberapa hal yang membuat mobil listrik ini lebih efisien dan lebih efektif. Yang pertama adalah menggunakan bahan bakar ringan. Mobil listrik sering menggunakan bahan ringan seperti aluminium dan serat karbon. Kedua adalah desain dari mobil listrik. Desain dari mobil listrik menggunakan desain aerodinamis yang canggih seperti bentuk bodi yang ramping, penutup grill aktif, dan bagian bawah bodi yang halus. Hal ini juga menjadi salah satu yang membuat mobil listrik ini lebih efisien dan lebih efektif. Yang ketiga adalah dalam menghemat energi. Mobil listrik mampu menempuh jarak yang lebih jauh dengan konsumsi energi yang lebih rendah. Seperti yang kita ketahui, mobil listrik ini tidak menggunakan bensin. Dan yang terakhir adalah kelebihan dan kekurangan dari mobil listrik. Mungkin di pembahasan sebelumnya, teman-teman telah mendengar beberapa kelebihan dari mobil listrik, yaitu hemat biaya bahan bakar, ramah lingkungan, kenyamanan saat berkendara, dan biaya perawatan yang lebih murah. Tetapi mobil listrik juga memiliki kekurangan, yaitu biaya yang masih sangat mahal, waktu pengisian baterai yang lama, harga baterai yang mahal, dan tempat stasiun pengisian daya yang terbatas. Sekian materi yang bisa kami berikan. Terima kasih.